Inilah wajah Jakarta pukul 7 pagi. Ketika jutaan penghuninya berlomba dengan kemacetan. Seperti saya, yang tetap merasa padatnya lalu lintas meski berada di mobil pemimpin ibu kota, Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya orang pagi. Tanpa pengawalan rider, orang kedua di ibu kota ini mengalami apa yang dirasakan sebagian besar warganya di jalan. Jadwal Bapak jadi tiap hari kayak gini? Iya, hari jam 7, 7:05 itu jalan. Apa yang bagus tuh 7 kurang, lebih kosong. Kalau udah 7:05, itu udah lebih macet, lebih padat. Heran beda 5 menit aja, udah beda. Ini udah lebih padat kan, kita agak siang ini kan. Udah 7:15 di sini. Biasanya kita jam 7 udah lewat sini. Udah jalan. Dia nggak terlalu penuh. Nah, kita nggak pakai rider gitu kan. Tapi pengawalan tetap ada gitu ya Pak? Belakang. Oh, iya. Itu yang lokal aja yang dari rumah dia bawa depan gitu. Tapi dia nggak jadi rider nutup-nutupin jalan orang. Demi berlomba dengan waktu, Ahok pun melakukan kebiasaan banyak orang di tengah kemacetan. Sarapan. Ia pun memanfaatkan kondisi lalu lintas seperti ini untuk menghubungi sang bunda di Belitung. Ya, Mak. Hawa. Mang tia mai chono. Yam tia. Yam tia. Nanti malam ketemu lagi sama keluarga nggak? Ada waktu lagi sama keluarga nggak? Ketemu. Kalau saya orang ini. Kadang nggak ada waktu ketemu. Kadang umumnya ketemu. Setahun lalu, 15 Oktober 2012, mantan Bupati Belitung Timur ini dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi. Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Kalau komunikasi sama Jokowi, itu misalnya pagi, kalau datang gitu, itu kosong, atau sebelum rapat, terutama Senin ya. Pasti kita rapat dulu sebelum kita rapat bareng. Setiap hari, setiap pagi? Bisa setiap hari, kalau nggak ketemu, kalau pas ada yang tidak ketemu, bisa dia telepon. Oh. Kalau ada yang perlu. Kalau sekarang nih, apa aja kegiatannya? Yang sekarang nih kita mau kemana? Ini langsung rapat nih, 7:30 sampai udah ditungguin orang. Rapat yang dimaksud Ahok berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Gedung yang ternyata juga dimanfaatkan warga untuk bertemu langsung pemimpin mereka, sekaligus mengadu. Infonya yang penting. Saya kasih. Ya. Ya. Pada hari itu, inilah agenda rapat yang menanti Ahok. Mulai dari pembangunan akses jalan, sepanjang jalur itu, tapi motor tidak boleh masuk, dan itu mobil masuk harus beli stiker pas sebelum IRP jalan, kayak Singapura tahun 78 katanya. Hingga percepatan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Jumlah SPBG tahun depan di Jakarta saya kira akan bisa terpenuhi. Sekarang tugas kami, Pak Dirjen sama kami di ESDM adalah menyediakan gasnya tadi itu, Pak. Ahok rutin mengunggah rapat-rapat seperti ini ke media sosial. Tujuannya agar siapapun bisa memantau isi rapat. Selama setahun ini juga kita sudah tahu ketegasan Bapak. Dan Bapak juga pasti tahu sebagian masyarakat itu menyukai ketegasan Bapak. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa sosok Ahok yang garang itu disukai masyarakat. Tidak tahu juga. Saya kira itu tadi, karena kita hanya berpikir ketika kita tahu menyelesaikan masalah kan harus tahu masalahnya apa. Nah, dari dulu saya sadar bahwa masalah utama kita adalah fondasi dari hukum dan peraturan itu runtuh. Nah, untuk bisa membangun kembali di tengah keruntuhan ini harus bangun fondasi ini, tembok ini kan. Nah, dalam membangun tembok ini tentu akan perlawanan dari orang-orang yang tidak suka ini dibangun. Nah, di situ saya kira otomatis Anda pasti akan
bertahan, Anda akan tegas keras di situ. Kalau tidak dijaga bagaimana? Ini fondasi udah runtuh kok. Apa yang bisa diharapkan lagi? Nah, dalam menegakkan hukum itu kesan orang ya kita jadi keras, jadi tegas. Tapi hukum ya begitu. Pemerintah memegang senjata karena dalam rangka menegakkan hukum dan peraturan. Nah, saya tidak tahu lagi kalau cuma gayanya terlalu keras ya. Karena saya emosi. Nah, saya hanya berpikir kalau Anda lihat kondisi seperti ini Anda tidak marah, saya juga heran kenapa tidak marah. Harusnya Anda marah. Ya menurut saya juga ya sosok dia yang seperti itu yang dibutuhkan untuk saat ini gitu. Maksudnya kalau dalam keadaan yang ideal ya kita jelas kita butuh pemimpin yang mungkin nggak seperti itu. Tapi keadaan yang sekarang ya kita butuh, yang membuat kita butuh sosok seperti itu gitu untuk yang sekarang ini. Muhammad Iqbal Lubekran sudah lama mendampingi Ahok sebagai salah satu stafnya. Alumni Universitas Indonesia ini mengetahui sepak terjang Ahok sejak sang atasan duduk sebagai anggota DPR Komisi 2 tahun 2009. Kalau Mas Iqbal sendiri sempat sport jantung nggak sih? Sport jantung ya jelas ada beberapa momen-momen yang bikin kita ya kaget sih enggak, tapi ya jelas ya sedikit tersentak gitu kan, tapi ya emang dia seperti itu di saat yang tepat. Lama bersama tak membuat Iqbal menjadi anak kesayangan. Dia ngamuk-ngamuk nih, ngamuk ke saya, ini ngamuk ke sekolah dulu yang tamrin, ini yang ketemu yang Haji Dulung itu ya, yang pertama sama PU yang paling gitu ya. Iya. PU 1,5 juta, bayangin 1,5 juta. Ia pun pernah merasakan langsung ketegasan sang wakil gubernur. Lu orang paling hebat. Ada laptop di depan mata, lu ketik tulis pakai tangan. Lu steno nggak? Kalau steno mau maafin. Dan dia orangnya juga nggak pendendam gitu. Jadi saat itu dia mungkin marah atau tegas ya saat itu aja. Setelah itu udah biasa lagi dan mungkin dia kadang-kadang juga lupa kalau dia pernah snap atau sedikit tegas, sedikit marah lah gitu. Ya, dia orang seperti itu. Jadi yang udah berlalu ya berlalu. Jadi nggak nyimpen dendam, nggak nyimpen perasaan yang gimana-gimana gitu. Profesional aja gitu. Dalam setahun ini juga banyak kritikan yang masuk terkait hal itu. Apa Bapak mengubah atau menyesuaikan diri dengan hal itu, Pak? Saya kira ya apa yang kita sesuaikan, mungkin kalimat-kalimat yang orang tidak suka kita tidak pakai lagi ya. Tapi secara prinsip tetap saya pakai. Mungkin saya tidak keluarkan lagi kata-kata bajan, kam gitu kan. Itu bahasa-bahasa orang mungkin kita kan lebih suka yang lebih halus gitu ya. Tapi saya kira substansi tidak boleh dikurangin. Kalau yang bajan tetap bajan. Saya melihat seperti itu. Hari itu, daftar kegiatan Ahok yang sebelumnya saya lihat ternyata hanya hitam di atas putih. Thank you very much. Enjoy. Di sela jadwal tertulis, agenda tak tertulis Ahok adalah menerima warga DKI yang ingin menyampaikan aspirasi mereka, termasuk buruh yang berunjuk rasa. Nah ini yang juga sebenarnya pemerintah juga nggak bisa lepas tangan. Bukan mau ikutin ini, plus ikutin KHL. Makanya kemarin saya ngotot. Saya maunya KHL, proyeksi ke depan. Pengaduan seperti ini tak selalu disampaikan secara lisan. Yang tertulis disimpan di atas meja kerja Ahok dalam map yang paling tebal. Saya boleh lihat ini nggak, Pak, yang pengaduan masyarakat? Boleh. Isinya dianggap tak kalah penting dengan tumpukan map lainnya. Surat masyarakat juga Bapak baca satu-satu? Baca. Jadi lebih ringkasan terus baca. Pengaduan yang masuk pun tak melulu dari warga ibu kota. Yang ini dari Sumatera. Nih mau minta bantuan kuliah gitu kan. Kuliah di mana? Di Sumut. Binjai pun kirim surat ke sini. Hah? Jadi biasa kita stafnya yang datang dulu, berbicara dengan tamu yang ini. Kemudian kita tanya keperluannya apa. Kalau misalkan keperluannya tidak mendesak dan tidak terlalu penting, maka kita akan minta mereka menulis surat untuk dijadwalkan kemudian. Tapi kadang-kadang ada juga yang datang karena punya pengaduan masyarakat. Nah, kebetulan kita di lantai 3 sudah ada tim pengaduan, jadi kita arahkan saja ke sana. Michael Sianipar adalah salah satu staf Ahok yang bertanggung jawab menangani pengaduan masyarakat. Lulusan sebuah universitas di Korea ini mengembangkan sebuah sistem yang bisa menyalurkan pengaduan masyarakat langsung ke pihak terkait. Jadi kita mengembangkan sistem di mana warga bisa SMS saja kepada sistem kami untuk menyatakan pengaduan mereka. Kemudian dari sistem tersebut kita akan kirimkan ke dinas-dinas terkait yang akan memberikan jawaban.
Jadi 1 tahun terakhir saja ada 10.000 pengaduan yang masuk. Rata-rata 1 bulan 1.000 pengaduan. Kenapa semua masyarakat itu mengadunya tuh mencari ya pimpinan DKI Jakarta? Kalau nggak gubernur, ya wakil gubernurnya. Padahal kan ada dinas-dinas terkait. Saya rasa karena mereka memiliki rasa kedekatan yang lebih dengan gubernur dan wakil gubernur. Mungkin kalau dengan dinas, pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau melapor tidak ditanggapi dengan baik. Menghadapi begitu banyak pengaduan yang masuk, Jokowi dan Ahok tak mungkin selamanya menanganinya sendiri. Sudah saatnya pihak yang paling terkait untuk bekerja. Memang selama ini kita juga sangat intensif. Kalau ada laporan yang masuk, kita usahakan ditindaklanjuti dengan segera. Tapi sekarang kita juga mengarahkan supaya dinas yang lebih proaktif, supaya dinasnya juga dapat nama. Karena kita tahu untuk membangun sistem tidak bisa mengandalkan sosok saja. Tapi bagaimana caranya dinas juga bisa mendapatkan nama dan mereka juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Itu arah kita sekarang. Hari itu tak ada agenda pertemuan dengan sang gubernur. Tapi bagi Ahok, tanpa bertemu pun kerjasama mereka tetap terjalin erat. Tapi oke lah, ya, tinggalkan yang lalu, yang paling penting sudah dimulai. Jadi kalau beliau udah pergi, saya nggak usah pergi. Misalnya kayak ini peresmian MRT gitu. Untuk apa saya ke sana? Lebih baik saya selesaikan rapat di sini, selesaikan persoalan di sini kan. Jadi hemat waktu kan. Kalau saya pergi, berarti dua orang mubazir gitu kan. Sebenarnya selama 1 tahun ini bagaimana komunikasi yang dibangun antara Bapak dengan Pak Jokowi? Ya, saya beruntung aja ada gubernur seperti Pak Jokowi yang kasih wewenang untuk memutuskan. Karena beliau juga tahu saya memposisikan diri saya seperti stafnya beliau. Jadi apa yang beliau melaksanakan, ya saya selesaikan. Dan saya tidak pernah menganggap sejajar sesama satu paket dengan beliau. Saya hanya staf terdekat beliau untuk membantu beliau sukses. Nah, sehingga kami komunikasi di baik, bisa telepon, bisa datang ke ruangan setiap saat. Dan untuk hal-hal yang beliau agak ragu, dia juga bisa telepon tanya sama saya. Termasuk untuk menentukan stafnya siapa, kita juga diskusi bareng. Ya, saya beruntung saja punya gubernur yang kata beliau, orang bukan bagi duit kok. Bagi pekerjaan, wakil mau ambil 90%, asal beres juga boleh gitu kan. Ya mana ada yang mau bagi-bagi kerjaan kan. Nah itu prinsipnya seperti itu. Kami berdua berusaha menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin. Tanpa mengatur-ngatur nih kerjaan siapa sebetulnya. Malam hampir larut ketika Ahok akhirnya menuntaskan seluruh jadwalnya yang tertulis maupun tak tertulis. Saya kembali menemaninya pulang dalam kondisi lalu lintas macet seperti pagi tadi. Tapi malam itu Ahok beruntung masih bisa bertemu dengan keluarganya. Kalau di keluarga, bagaimana sih seorang Ahok mendidik anak-anaknya dan menjadi kepala keluarga? Di dalam keluarga kita banyak bercanda, banyak main. Kita juga yang paling penting, saya selalu ngajarkan pada anak-anak bahwa kita ini kaya raya karena kita punya semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Dengan waktu yang begitu terbatas, Ahok melakukan berbagai upaya agar bisa menyisihkan waktu untuk keluarganya. 5 menit pun baginya begitu berharga. Sekarang ya seperti, sesi saya seperti robot aja. Saya mesti bangun, beda 5 menit, 10 menit pun diperhitungkan. Karena kalau saya telat, datang ke sini pasti sudah telat. Nah, jadi semua mesti didisiplinkan. Walaupun dulu juga disiplin, tapi kan lebih fleksibel waktunya kan. Jadi bisa olahraga, bisa nonton bareng. Kalau sekarang kan tidak semudah itu. Ya, kita nggak bisa makan lagi. Waktunya ya susah. Makan pagi, siang, malam juga tidak pernah di rumah kan. Sejauh ini keluarga Bapak mengerti atau harus diberi pengertian seperti itu? Ya, keluarga saya jadi pejabat publik kan bukan cuma sekarang. Dari bupati juga ada pernah ngalamin kan. Jadi ya sudah mengerti. Anak saya yang bungsu lahir waktu saya jadi bupati malah. Setahun sudah Ahok mendampingi Jokowi memimpin Jakarta. Apakah ada yang berubah dari seorang Ahok selama setahun memimpin Jakarta? Nggak tahu, kata teman-teman sih biasa-biasa aja. Kalau kita ketemu teman lama, katanya masih sama aja. Kadang-kadang saya juga lupa, saya wagub, saya lupa kadang-kadang. Hanya satu hal yang diakui Ahok berubah dalam 1 tahun terakhir. Pandangannya tentang Jakarta. Pak Ahok, apa yang terlintas di pikiran Bapak
kalau ada yang mengatakan Jakarta sebelum Bapak menjadi pemimpin Jakarta? Ya macet aja sih pikirannya gitu. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin Jakarta selama 1 tahun ini, apa yang terlintas mengenai Jakarta? Tidak ada taat sama aturan. Jadi akar semua permasalahan itu karena fondasi dari hukum dan peraturan itu runtuh. Itu yang terlintas di Jakarta. Jadi tidak ada penegakan hukum. Bagaimana hukum tegak di ibu kota sudah sejak lama dinanti jutaan penghuninya. Tapi ini barulah salah satu tanggung jawab Jokowi dan Ahok. Masih banyak tugas berat lainnya yang mungkin tak bisa rampung dalam waktu 1 tahun, tapi menanti dituntaskan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin.